Pernah kepikiran gak sih apa ya yang bikin seorang guru itu hebat banget? Kayak ada sentuhan magisnya gitu kan? Nah, kali ini kita bakal bongkar ilmu rahasia di balik pengajaran yang luar biasa itu. Kita akan bedah konsep intinya, yaitu pedagogi. Coba deh ingat-ingat lagi, guru favorit kamu waktu sekolah dulu. Apa sih yang bikin beliau begitu nempel di ingatan? Caranya ngejelasin, semangatnya, atau mungkin gimana caranya beliau bikin pelajaran yang super susah jadi terasa gampang? Nah, semua itu ada hubungannya sama topik kita hari ini. Oke, kita mulai kupas lapis demi lapis bawang ini ya. Istilah formalnya adalah pedagogi. Tapi ini artinya jauh lebih dalam dari sekedar mengajar. Ini adalah fondasi dari semuanya. Jadi, apa sih pedagogi itu sebenarnya? Gampangnya gini, ini adalah ilmu sekaligus seni dalam mengajar. Jadi bukan cuma soal apa yang diajarkan ya, tapi ini adalah kerangka kerja lengkap, mencakup gimana cara guru berpikir, kenapa mereka pakai metode tertentu, dan bagaimana mereka mempraktikannya di kelas. Nah, ini bagian yang keren banget. Kalau kita lihat dari akarnya di bahasa Yunani kuno, paidos itu artinya anak, dan agoge itu artinya membimbing. Jadi kalau digabung, pedagogi itu secara harfiah artinya membimbing anak. Asal katanya aja udah ngasih tahu tujuan utamanya, fokusnya spesifik banget, anak-anak. Oke, kalau pedagogi itu adalah kerangka besarnya, terus isinya apa aja? Yuk kita intip kotak perkakas yang dipakai seorang guru. Nah, ini dia 4 komponen utamanya, dan semuanya ini nyambung satu sama lain. Pertama, ada strategi dan teknik. Ini kayak rencana besarnya guru. Terus, itu dipecah lagi jadi metode pengajaran yang lebih spesifik, misalnya ceramah atau diskusi kelompok. Dari situ, guru ngerancang aktivitas pembelajaran, apa yang bakal dikerjain murid-murid. Dan yang terakhir, tentu aja ada penilaian pembelajaran buat ngecek, oke, murid-murid udah paham belum ya? Dengan semua perkakas tadi, guru yang menerapkan pedagogi dengan baik itu punya 2 tujuan utama. Ini bukan lagi soal transfer informasi, tapi menciptakan sesuatu yang jauh lebih besar. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang pas. Maksudnya sebuah ruang kelas di mana proses belajar itu jelas arahnya, terstruktur, dan punya tujuan. Yang kedua, ini soal peran guru itu sendiri. Mereka bukan lagi sekedar penceramah di depan kelas. Mereka jadi seorang fasilitator, orang yang ngebimbing, mimpin, dan ngebantu siswa nemuin jalannya sendiri dalam belajar. Dan semua yang kita bahas ini tuh bukan asumsi loh ya, tapi punya dasar yang kuat. Seperti yang bisa kita lihat dari materi sumbernya, setiap elemen ini, mulai dari definisinya sampai fokus utamanya, semuanya adalah bagian dari disiplin ilmu pendidikan yang sudah mapan. Sekarang ada satu poin yang krusial banget. Ngajar itu nggak bisa dipukul rata. Cara kita ngajar anak umur 8 tahun itu pasti beda banget sama cara kita ngelatih seorang profesional umur 40 tahun. Bener kan? Nah, disinilah kita perlu bedain antara pedagogi dengan konsep-konsep lainnya. Coba kita bandingin langsung nih, pedagogi sama andragogi. Kalau pedagogi, seperti yang udah kita bahas, itu dipimpin sama guru, karena anak-anak kan masih butuh banyak bimbingan. Sebaliknya, andragogi itu fokusnya ke orang dewasa yang biasanya udah punya banyak pengalaman dan lebih butuh kemandirian dalam belajar. Nah, tabel ini ngerangkum perbedaannya dengan jelas banget. Ada pedagogi, lalu andragogi, dan ada satu lagi nih, heutagogi. Kalau yang terakhir ini, pembelajar udah ngambil alih kendali penuh. Mereka sendiri yang nentuin mau belajar apa dan gimana caranya. Jadi kita bisa lihat ini sebagai sebuah spektrum ya, dari yang paling dibimbing di pedagogi sampai yang paling mandiri di heutagogi. Oke, jadi setelah kita bahas panjang lebar, mungkin kamu bertanya, terus kenapa ini penting buat saya? Nah, justru di sini letak kuncinya. Memahami konsep ini punya dampak yang sangat nyata di dunia pendidikan. Ini dia intisari dari semuanya. Guru yang hebat itu bukan cuma pinter dan menguasai materinya. Mereka adalah ahli dalam seni dan ilmu penyampaian. Mereka mikirin secara mendalam gimana cara terbaik supaya setiap murid bisa paham, bisa terlibat, dan bisa terinspirasi. Itulah kekuatan sejati dari pedagogi. Dan ini menyisakan satu pertanyaan besar buat kita renungkan. Kalau ternyata mengajar anak-anak itu adalah sebuah ilmu, lalu gimana caranya kita bisa lebih memberdayakan guru-guru kita untuk menjadi ilmuwan yang hebat di bidangnya? Coba deh pikirkan.